Oke kawan-kawan, ini kemarin kan saya sudah mengatasi masalah mobil CR-V Gen 3 tahun 2010. Mobilnya suka mati kalau sudah perjalanan lebih dari 2 jam, 1 jam lebih 2 jam. Terus tidak bertenaga di tanjakan. Kalau sudah perjalanan lebih dari sejam, hilang tenaga. Kemarin kan di video saya sebelumnya sudah saya ada juga video-video pembersihan filter fuel pump CR-V Gen 3, servis injektor. Nah, jadi ini sudah selesai. Saya belikan juga filter udaranya yang baru. Jadi mobil ini gejalanya boros ya tadinya. Penggunaan BBM-nya itu dari Garut menuju ke Bogor itu 900.000, hampir 900.000 selama perjalanan 4 hari. Artinya PP terus sehari PP pulang pergi ya. Kalau dihitungannya sehari, hitungannya berarti 3 harinya di sana muter-muter lah. Tapi kan hanya dalam kota aja, nggak kemana-mana. Itu 950.000 menurut pengakuan drivernya. Jadi kalau di AVG-nya ini, di speedometernya itu menunjukkan penggunaan BBM-nya rata-rata di 5,6 km per liter. Nah, jadi kemarin sempat mobilnya mogok. Jadi saya cek semua, ternyata si soket fuel pumpnya itu kan gosong ya, meleleh. Mungkin itu karena efek terlalu berat kinerjanya si fuel pump itu tadi ya. Nah, karena saya lihat bagian dalamnya begitu bongkar fuel pumpnya itu, si bagian dalamnya itu dia tidak ada masalah. Soket lawan soketnya itu ya. Jadi hanya soket yang di atas yang gosong ya, bagian warna hitamnya itu yang menuju ke fuel pump, bukan ke tolak ukur kondisi ini BBM-nya ya. Jadi si fuel pump-nya yang setelah kami cek. Jadi setelah dilakukan cek, saya belikan di online karena dicari di toko di sekitaran daerah saya tidak ada, agak sulit. Jadi saya putuskan beli di online. Dapat 50 ribuan ya, itu bukan original banget ya, tapi mendekatin lah kualitasnya. Nah, ini untuk si konsumsi BBM-nya sendiri setelah kita lakukan tune up, pembersihan throttle body, membersihkan injektor, servis injektor ya, terus ganti filter udaranya yang udah agak hitam, ganti selang vakum di intake manifoldnya itu kan ada yang yang kempot, terus dia pecah bolong ya. Itu udah kita ganti. Terus setelah itu saya pasang semua, tangki juga dikuras. Habis itu fuel pumpnya dibersihkan, si filternya. Jadi semuanya BBM-nya diganti ya. BBM yang lamanya itu kan masih ada sisa hampir setengah tangki, itu sisa. Jadi pertalite mungkin selama ini. Jadi warnanya itu rada kayak kemerah-merah hitaman gitu ya si BBM pertamanya itu. Jadi saya ganti, saya usulkan kepada pemilik mobilnya, saya ganti yang pakai Pertamax. Begitu saya bersihkan tangkinya semua, habis itu saya ganti Pertamax ya. Dan begitu saya isi Pertamax, kan itu kan si fuel pump habis dibersihkan. Jadi saya nggak langsung pasang selang yang menuju ke injeksi atau yang ke injektor. Jadi saya pakai selang biasa dulu, selang pipa kecil. Habis itu saya hidupkan kontak on supaya, tapi si selang itu tadi saya masukkan ke aqua supaya bekas sisa-sisa kotorannya itu tadi jangan langsung masuk ke injektor ya. Jadi dia masuknya keluar dulu ke botol penampungan tadi ya. Jadi setelah udah ada bersih, bening, setelah dikontak on beberapa kali, habis itu langsung saya pasangkan yang selang pipa yang bensin dari fuel pump menuju ke mesin, dan dihidupkan. Memang rada-rada berbeda dikit ya, tapi biarkan aja dulu di idle sekitar 10 menitan. Habis itu saya matikan, lalu saya reset manual ya, lepas aki di posisi N, terus di posisi N kan dulu, dibantu alat kunci dari P ya, karena kita posisikan mati mesin dari P. Jadi kita bantu kunci kontak pakai kontaknya supaya si tuas transmisinya bisa diposisikan ke N. Lalu setelah itu saya reset menggunakan dengan cara lepas aki yang negatif. Setelah dilepas aki, baru saya injak pedal rem selama 10 kali. Setelah itu pasang aki kembali. Setelah itu selanjutnya saya pasangkan kepala aki, udah beres. Lalu saya kontak on, saya biarkan beberapa detik, sekitar 20-30 detik. Habis itu saya hidupkan ya. Nah, setelah dihidupkan,
setelah 1 menit langsung pindahkan ke P ya. Jadi saya hidupkan idle selama kurang lebih 5-10 menit. Dan setelah itu saya coba ini awalnya saya coba ini mobil ini. Jadi saya isi coba BBM-nya sekitar 300.000 ya. 250 ribuan lah tadi itu. Karena saya tadi isi 200 karena posisi yang lama sisanya masih ada tinggal 2 titik. Nah, ini saya uji coba, saya kosongkan semua tadi begitu saya tadi reset manual. ECU-nya si trip A-nya kan sengaja saya kosongin ya. Ini jarak yang saya tempuh sudah 18 kilo. 18.0. AVG-nya sudah menunjukkan di 9:9,1 ya, perbandingan AVG-nya. Nah, itu jadi tadinya kan si mobil ini ini kondisinya menggunakan Pertamax terus ya. Jadi saya sudah sarankan kepada pemilik mobil supaya menggunakan Pertamax ya, karena sudah tangkinya dibersihkan, injektornya sudah dibersihkan, ya, spill pumpnya sudah dibersihkan. Jadi saya kuras semua. Jadi ya supaya mobil ini lebih segar lah. Karena si Pertamax itu tadi kan fungsinya juga untuk membersihkan si ruang mesin juga, si kataliknya juga. Jadi gas buangnya agak lebih panas ya. Jadi dia biar lebih bersih semuanya lah. Intinya kedepannya bukan berarti saya larang pakai Pertalite, tapi ya kalau bisa jangan sering-sering lah. Tergantung budget kantong lah ya. Tapi kalau bisa kan sekarang Pertamax kan 12.1 juga ya. Jadi beda-beda tipis, hanya beda 2.100 sama si Pertalite subsidi. Nah, ini si AVG-nya ini sudah ketemunya di 9,2. Kita nggak tahu, mudah-mudahan dia bisa meningkatkan efisiensinya. Kalau dia bertambah terus berarti tingkat efisiensinya cukup ideal ya. Nah, ini sangat berpengaruh ya, drastis, karena mobil ini kan tadi awal mulanya dari pemilik, mungkin dugaan saya jarang di tune up ya, hanya pemeliharaan biasa. Karena nanti juga ini saya lagi ngecek kondisi kaki-kakinya. Kondisi kaki-kakinya kan ini juga cukup parah, sudah banyak yang udah oblak ya, masuk kayak si long terot sama si support, karetnya boot shockbreaker depannya juga sudah pecah, pada hilang sebagian. Nah, tadi saya sarankan kemarin kepada pemilik mobil untuk menyerang daerah sektor mesin dulu. Nah, nanti setelah sektor mesin selesai, nanti baru kita serang kaki-kaki kalau memang budgetnya ada, seperti itu. Kalaupun memang budgetnya nggak cukup semua, ya minimal yang bunyi-bunyinya diganti dulu lah. Contoh kayak karet support, kayak karet-karet yang link stabil ya. Jadi harapannya stabilizer, terus si long terot minimal kan si bunyi-bunyinya hilang dulu ya, atau ball jointnya. Tapi kalau shockbreakernya memang ada budgetnya ya, saran saya mending ganti. Karena saya sudah melakukan pengecekan di video saya sebelumnya, itu si shockbreakernya itu memang masih originalnya. Ini mobil tahun 2010, itu shockbreakernya masih original Showa dari Honda, tapi posisinya sudah lembek ya. Yang sebelah kanan sudah bocor ya, karena tadi karet bootnya itu tidak ada, sudah pada pecah. Jadi mungkin karena musim hujan sering berdebu, jadi si hidrolik shockbreakernya itu kena debu ya, sealnya jadi rusak, jadi merembes seperti itu. Nah, untuk ini masih bertahan di 92 dia. Ini CRP 2010 2,4 Matic ya, menggunakan oli Aspira 5W30. Sebenarnya saya kalau bisa sarankan sebenarnya pakainya 10W40 aja ya. Kalau nggak Silahya X6 original atau Pastron Tekno yang 10W40, ataupun dari Hondanya yang 10W40. Karena kan mobil ini sudah cukup usia, udah 10 tahun. Kalau dihitung sekarang itu ke 2024 ya hampir 15 tahun lah ya dari produksinya sampai sekarang. Nah, kalau dulu kan spek awalnya dia mungkin 5W40 atau 5W30, tapi itu terlalu encer. Itu kalau untuk mobil masih di bawah 5 tahun usianya nggak masalah. Ini dia masih bertahan di 9,2. Jarak yang sudah saya tempuh itu 20 kilo. Mudah-mudahan dia bisa tetap stabil. Saya rata-rata di pemakaian ideal ya, kecepatan 40, 60. Mungkin ini kalau di tol, karena saya jauh dari tol ya, mohon maaf, dari daerah saya di Garut, jauh deket tol, saya nggak bisa menemukan titik idealnya di kecepatan 80 rata-rata atau 100 rata-rata. Jadi saya hanya mainnya di idle di bawah 2000 RPM nya.
kecepatan 40-60 paling tinggi. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ke depannya mobil ini ada kesempatan ke tol bisa dicoba dulu sambil mungkin lakukan perjalanan, kepentingan kerja ataupun liburan keluarga. Saya sudah melihat ini mobil kondisinya ya cukup agak stabil ya tenaganya. Karena sebelumnya itu kan saya coba dulu sebelum saya bongkar, sebelum saya servis semuanya. Memang mobil ini agak rada ngelitik, terus dia kalau mau kita akselerasi itu sangat berat ya. Jadi akselerasi oke, dia mau, tapi kayak si mesin itu nggak mau. Dia tuh mesin itu menggerung ya, rada kasar dikit, seperti kayak ngelitik gitu atau ngegerung ya kalau bahasanya itu, atau kayak ngap gitu. Nah, saya kan memprediksikan dulu, saya coba dulu, ternyata ya mobil ini kayaknya kurang jamahan tangan ya, kurang sentuhan lah intinya di perawatannya. Mungkin selama ini hanya ganti oli matic, tapi hasil yang analisa saya temukan ternyata mobil ini jarang di tune up. Jadi saya lakukan tune up mandiri di rumah. Saya mohon maaf aja, bukan buka bengkel ya, tapi saya mekanik bengkel rumahan aja karena saya sambil bekerja juga. Jadi saya hanya membantu teman-teman sekitaran saya aja di internal pekerjaan saya. Karena kalau saya buka bengkel saya nggak ada waktunya ya, nggak cukup, karena saya harus bekerja hari-hari. Jadi saya melakukan pekerjaan tune up, merawat mesin atau perbaikan mesin mobil teman-teman saya itu menggunakan waktu sisa-sisa luang waktu saya setelah pekerjaan saya selesai, seperti itu. Nah, ini dia turun di 91 ya, 9,1. Mudah-mudahan tetap bisa ideal. Ini karena kondisi jalannya tadi rata, menanjak sedikit, habis itu turunan. Nah, nanti setelah ini saya akan coba lagi saya menanjak ya, karena saya dari pulangnya nanti setelah dari Kota Garut saya kembali pasti itu nanjak. Nanti saya akan lihat videokan lagi. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti saya lanjutkan lagi videonya setelah saya kembali ngarah ke tempat daerah pulang saya ya. Itu kan menanjak ya posisinya. Kalau ini kan agak datar. Oke. Terima kasih.